Selamat datang di kanal YouTube saya, Geophysics for Everyone, Geofisika untuk semua orang. Semoga Anda menikmati tayangan ini. Terima kasih. Scopus adalah sebuah database untuk abstrak dan sitasi dari literatur yang telah menjalani proses peer review oleh sejawat, atau kita sebut sebagai peer reviewed literature. Penyedia database ini adalah Elsevier, salah satu penerbit ilmiah terbesar di dunia. Literatur dimaksud bisa berupa artikel pada jurnal ilmiah, bisa berupa proceeding atau lanjuran dari konferensi ilmiah, hingga bab atau chapter dari sebuah buku tentang sebuah topik khusus. Biasanya kita sebut sebagai monograf. Elsevier menetapkan kriteria-kriteria yang ketat untuk memuat sitasi pada literatur. Layanan pada Scopus bisa kita kategorikan ke dalam 3 kelompok. Pertama adalah dokumen bisa kita cari melalui kata kunci atau topiknya. Dokumen juga bisa dicari melalui profil penulisnya, atau dokumen juga bisa dicari melalui profil institusi atau afiliasi dari para penulisnya. Untuk setiap dokumen atau artikel yang diindeks di Scopus, kita bisa melihat berapa kali artikel tersebut telah disitasi atau dirujuk dan siapa saja yang mensitasinya. Sebagai contoh, artikel yang terbit di jurnal Environmental of Earth Sciences ini sekitar 10 tahun yang lalu telah disitasi sebanyak 33 kali hingga hari ini. Layanan berikutnya pada Scopus adalah profil dari peneliti. Jadi kita bisa melihat kinerja peneliti tersebut seperti apa. Bisa kita lihat bagaimana produktivitas individu tersebut per tahun maupun bidang keilmuan yang digelutinya. Bisa juga kita lihat seberapa luas jejaring penelitian yang bersangkutan berdasarkan data dari rekan-rekan penulisnya atau para co-autorsnya. Bisa juga kita lihat apakah hasil-hasil penelitian yang bersangkutan dimanfaatkan atau dirujuk atau disitasi oleh para peneliti lainnya. Secara umum, semakin banyak sitasi, maka makin baik pula profil yang bersangkutan. Scopus menggunakan jumlah sitasi dan H-index sebagai salah satu parameter kinerja peneliti. Sebagai ilustrasi, untuk penulis ini, saya sebut diri saya sendiri saja, Satria Bijaksana. Bisa dilihat bahwa saya telah menghasilkan sekitar 78 dokumen yang diindeks di Scopus dan jumlah sitasi saya adalah 687, sementara H-index saya adalah 16. Bisa juga dilihat bahwa Satria Bijaksana ini menulis dalam bidang Earth and Planetary Science, Environmental Science, Physics and Astronomy, dan seterusnya. Jadi untuk masing-masing peneliti ada profil yang bisa kita lihat. Layanan lain pada Scopus adalah profil dari institusi. Dengan demikian bisa kita lihat bagaimana produktivitas dari institusi tersebut per tahun maupun bidang keilmuannya. Untuk Institut Teknologi Bandung, saat ini dokumen yang diindeks di Scopus sudah mencapai hampir 15.000 dokumen. Apakah ini banyak atau sedikit? Anda bisa membandingkan dengan institusi yang lain. Kita bisa lihat juga bahwa publikasi ITB yang menonjol ada pada bidang rekayasa, ilmu komputer, fisika dan astronomi, ilmu-ilmu kebumian, ilmu-ilmu lingkungan, serta matematika. Hal ini menunjukkan bahwa produk penelitian ITB sesuai dengan profil ITB sebagai sebuah institut teknologi. Dengan demikian, maka kinerja masing-masing institusi bisa dievaluasi dari waktu ke waktu dan bisa juga dibandingkan dengan institusi lainnya. Tidak heran, Scopus dijadikan sebagai salah satu bahan untuk menilai kinerja dari institusi. Tidak mengherankan jika Scopus digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi SINTA atau Science and Technology Index yang dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Tentang SINTA akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.
Terima kasih.